Halo, selamat datang kembali di kelas sosiologi bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sendiri itu ada dua. Yang pertama asosiatif dan yang kedua adalah disasosiatif. Asosiatif sendiri merupakan bentuk kerjasama atau bersifat positif, sedangkan disasosiatif artinya bentuknya bertentangan atau negatif. Yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah asosiatif. Asosiatif memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah akomodasi, yang ketiga akulturasi, dan yang keempat asimilasi. Kita bahas pertama yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kerjasama sendiri juga memiliki beberapa bentuk, yaitu 5 bentuk. Yang pertama itu adalah kerukunan atau gotong royong. Nah, ini adalah merupakan perilaku yang menunjukkan adanya kerjasama atau gotong royong. Contohnya, ketika akan dilakukan lomba 17 Agustus. Nah, sekolah kalian mengadakan lomba kebersihan kelas dan dekor kelas. Nah, kalian akan bekerja sama satu sama lain dalam satu kelas untuk menjadi pemenang atau juara satu. Nah, di situ kan ada interaksi kalian terjadi untuk memenangkan kompetisi. Yang kedua adalah koalisi. Koalisi artinya adalah kerjasama atau penggabungan dua organisasi atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Nah, artinya seperti itu. Contohnya, ada dua atau lebih partai politik saling bekerjasama untuk memenangkan satu calon presiden. Nah, ketika koalisi terjadi, otomatis mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan calon yang mereka sudah siapkan. Yang ketiga itu adalah kooptasi. Kooptasi artinya penerimaan unsur baru dalam suatu kepemimpinan. Nah, ketika di sini artinya seseorang akan diminta bisa menyesuaikan diri ketika ada terjadinya pemimpin yang baru dan sebagainya dalam satu organisasi. Yang berikutnya adalah bargaining atau tawar-menawar. Hal ini tentu saja sudah kalian pahami. Biasa kalian temui contohnya adalah di dalam masyarakat di pasar. Nah, di pasar kan sering kita temui proses tawar-menawar. Dan yang terakhir adalah joint venture atau kemitraan. Nah, joint venture atau kemitraan di sini artinya kerjasama yang dilakukan oleh dua perusahaan untuk saling bekerja sama dan mencapai suatu tujuan, yaitu mencari keuntungan. Bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif berikutnya adalah akomodasi. Akomodasi adalah suatu upaya penyelesaian masalah yang terjadi, atau ketika terjadi pertentangan maka terjadilah akomodasi, artinya ada upaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, dalam akomodasi sendiri itu banyak sekali bentuknya. Kali ini kita akan membahas sebagian saja. Yang pertama adalah koersi. Koersi adalah upaya penyelesaian masalah melalui paksaan baik berupa psikis maupun fisik. Contohnya, ketika polisi terpaksa menembakkan gas air mata kepada pendemo dengan harapan bahwa pendemo tersebut akhirnya bubar. Hal ini pun dilakukan biasanya ketika proses demo tersebut sudah terjadi sifat anarkis. Untuk yang kedua, akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi artinya kedua belah pihak saling mengurangi tuntutan untuk mencapai suatu penyelesaian dari masalah. Dalam kompromi artinya tidak ada pihak yang dirugikan. Contohnya, ketika kamu akan kerja kelompok hingga jam 10 malam dan kamu meminta izin kepada orang tuamu, tetapi di dalam rumahmu sudah diterapkan bahwa anak-anak jam 8 malam sudah harus ada di rumah semua. Akhirnya kamu mencapai kesepakatan dengan orang tua bahwa jam 9 harus sudah ada di rumah. Jadi tidak ada yang dirugikan, tetapi kalian menemukan jalan tengahnya. Bentuk yang ketiga yaitu mediasi. Di dalam mediasi artinya menghadirkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini adalah bersifat netral, artinya keputusan tidak diambil oleh pihak ketiga tetapi dikembalikan kepada pihak yang bertikai. Pihak ketiga di sini hanya sebagai perantara, artinya memberikan wadah untuk orang saling berdiskusi bagaimana dan memberikan gambaran. Nah, di dalam mediasi ini kita bisa mengambil contoh ketika misalnya kamu
melihat adik-adikmu berkelahi. Akhirnya kamu melerai perkelahian mereka dengan harapan mereka bisa saling memaafkan. Nah, ketika kamu sudah hadir menjadi pihak ketiga di situ, adik-adikmu akhirnya mengetahui bahwa perbuatan mereka yang berkelahi itu salah. Atau kalian biasa sering mendengar istilah mediasi di dalam televisi ketika terjadi perceraian, di mana diberi kesempatan untuk bermediasi. Artinya di sana dihadirkan pihak ketiga, di mana yang bertikai atau yang bermasalah tersebut diberi kesempatan untuk memikirkan kembali apakah mereka akan bercerai atau tidak. Selanjutnya yaitu arbitrasi. Arbitrasi yaitu upaya penyelesaian masalah dengan menghadirkan pihak ketiga juga, tetapi di sini pihak ketiga itu sifatnya mutlak. Artinya apa yang diputuskan oleh pihak ketiga, maka kedua belah pihak yang bertikai harus menurutinya. Nah, ini bisa kita lihat contohnya yaitu ketika peran seorang wasit di dalam sepak bola, di lapangan sepak bola. Selanjutnya adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai, kemudian mereka menyampaikan keinginan mereka di depan satu sama lain dan untuk mencapai suatu kesepakatan. Contohnya ketika wakil-wakil buruh bertemu dengan pihak perusahaan untuk menentukan upah minimum gaji atau gaji yang harus diterima oleh para buruh. Bentuk akomodasi selanjutnya yaitu adjudikasi. Adjudikasi artinya menghadirkan pihak ketiga berupa pengadilan. Artinya penyelesaian masalah sudah dilakukan melalui jalur hukum. Contohnya dalam proses perceraian. Dalam proses perceraian akhirnya baik yang tergugat maupun digugat harus menerima keputusan yang ditetapkan oleh pihak pengadilan. Selanjutnya yaitu segregasi. Segregasi artinya proses penyelesaian masalah dengan cara menghindar. Artinya saling memisahkan diri. Kita ambil contoh. Ketika kamu dan temanmu, sebut saja Kamboja, berkelahi, sebelumnya duduk bersama Bougainville, tapi karena Kamboja dan Bougainville terlibat percekcokan, akhirnya pada suatu hari Bougainville memilih duduk dengan Melati dan Kamboja duduk dengan Talas, sehingga mereka akhirnya meredakan pertentangan dengan cara saling menghindar. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu bentuk akomodasi seperti toleransi dan stalemate. Toleransi adalah merupakan proses menghargai atau menghormati orang lain. Tentu saja ini sering kalian dengarkan, bahkan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asimilasi yang merupakan bentuk ketiga dari asosiatif. Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan guna mencapai suatu kesepakatan. Nah, hal ini merupakan kita ambil contoh yaitu dua kebudayaan disatukan dan menghasilkan kebudayaan yang baru. Nah, contohnya yaitu kalian ketahui bahwa di Surabaya itu banyak sekali masyarakat atau penduduknya adalah suku Tionghoa, di mana suku Tionghoa sendiri pada masa dahulu bukan merupakan penduduk asli Indonesia, tetapi akhirnya menetap dan menjadi warga Surabaya. Dan akhirnya orang-orang Tionghoa itu justru berbicara menggunakan bahasa Jawa dengan logat Surabaya yang sangat kental, hingga logat atau gaya bahasa dari Tionghoanya sendiri itu akhirnya hilang. Nah, itu adalah contoh dari asimilasi. Dan bentuk asosiatif yang terakhir yaitu akulturasi. Akulturasi adalah perpaduan dua kebudayaan atau lebih dan menghasilkan kebudayaan yang baru tetapi tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Nah, kita ambil contoh seperti kotak kemudian ditambah dengan segitiga maka menghasilkan kotak dan segitiga itu sendiri. Kita ambil contoh yaitu ketika kita ketahui sekarang tarian kreasi. Tarian kreasi merupakan perpaduan dari tarian modern dan tradisional. Ataupun kalian bisa melihat bentuk dari Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur itu adalah perpaduan antara Indonesia asli dan juga perpaduan antara dengan berikutnya yang akan kita bahas adalah bentuk interaksi sosial yang kedua, disasosiatif. Di awal tadi sudah disampaikan bahwa ini mengarah pada pertentangan atau konflik. Oleh karena itu, disasosiatif sendiri itu mempunyai tiga bentuk. Yang pertama adalah persaingan atau kompetisi, yang ketiga adalah kontravensi, yang kedua kompetisi, dan yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Nah, dari ketiga jenis ini juga ternyata menggambarkan tingkatannya. Karena disasosiatif sendiri itu walaupun sifatnya seperti negatif, tapi
ada juga sisi positifnya seperti yang akan dijelaskan sekarang, yaitu kompetisi atau persaingan. Nah, contoh dari kompetisi atau persaingan adalah ini. Itu adalah salah satu bentuk persaingan atau kompetisi, dimana kalau misalnya hanya pertandingan sepak bola, otomatis itu bukan sesuatu yang negatif, tetapi bisa mengarah ke hal yang negatif. Tidak jarang kan kita lihat bahwa di dalam pertandingan sepak bola pun sering terjadi konflik, ada yang sampai hantam, tidak terima dengan keputusan dan sebagainya. Selain itu juga bentuk dari kompetisi ini karena ketika kalian bersaing di dalam kelas untuk menjadi juara satu. Kayaknya itu bukan sesuatu yang negatif kan, itu sekali kan, itu menjadi motivasi kalian untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau misalnya cara persaingan yang buruk itu menjadi hal yang sifatnya negatif. Nah, yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi ini dia berada di antara kompetisi dan juga pertentangan. Nah, di mana ini adalah kontravensi ini seperti perasaan yang disembunyikan. Mungkin dia punya konflik sama seseorang tapi masih dipendam, ataupun kalau bukan dipendam, dia main belakang, artinya berupa penghasutan misalnya. Itu adalah kontravensi, contoh dari kontravensi. Nah, melakukan hal-hal yang bersifat karena kamu tidak suka sama si A, akhirnya kamu melakukan penghasutan, si A ini seperti ini sifatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan itu atau konflik. Nah, ini sifatnya sudah sangat jelas bahwa namanya juga pertentangan, otomatis ini mengarah bisa juga berupa kekerasan, bisa juga berupa konflik. Nah, seperti itu, konflik atau kekerasan itu ya adalah bentuk dari disasosiatif. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.